Halo teman-teman, namaku Imelda Putri dan nomor NPM-ku adalah 2301052116667. Aku kelas 2B, jurusanku PGSD. Aku suka hobi bernyanyi, memasak, dan nonton drakor. Aku berharap bisa belajar banyak hal seru di kelas ini. Satu pengertian dari ekosistem, dua komponen dari ekosistem, tiga hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, empat rantai makanan, lima hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semuanya jangan sampai lupa. Yang pertama ada pengertian ekosistem. Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan benda mati saling berinteraksi. Makhluk hidup di sini bisa berupa tumbuhan, hewan, serangga, dan bahkan bakteri kecil yang tidak bisa kita lihat. Benda mati di sini bisa berupa air, udara, tanah, dan batu. B. Komponen ekosistem. Ada komponen abiotik dan biotik. Mereka berhubungan dan bergantung satu sama lain. Komponen abiotik merupakan benda-benda mati, dan komponen biotik merupakan makhluk hidup. Komponen abiotik. Coba anak-anak bayangkan sebuah taman yang ramai. Di dalam taman tersebut, anak-anak mungkin bisa melihat tanah, air, dan merasakan panasnya udara atau dinginnya udara. Nah, hal tersebut disebut sebagai komponen abiotik. Anak-anak, mungkin di sini anak-anak ibu ada yang menyukai hewan. Contohnya misal kucing. Anak-anak suka kucing? Suka. Nah, ini termasuk contoh komponen biotik ya. Selain itu juga gajah. Kalian tahu gajah yang sangat besar? Selain itu ada anjing penjaga rumah kita. Nah, itu juga disebut komponen abiotik ya anak-anakku. Lalu mungkin anak-anak ibu ada yang suka bermain di taman, melihat suatu bunga yang indah atau daun. Itu juga disebut komponen biotik. Nah, komponen biotik ini ada di sekitar rumah anak-anak, mulai dari hewan, tumbuhan, cara hewan tersebut bertahan hidup. Ya anak-anakku, itu pengertian komponen dan contoh komponen biotik. Dengan rantai makanan dengan jaring makanan. Rantai makanan dan jaring makanan merupakan suatu saudara atau kesatuan ekologi yang menggambarkan hubungan antara organisme dalam aliran energi dan materi. Berikut adalah penjelasan hubungan antara keduanya. Bayangkan sebuah taman yang dipenuhi dengan makhluk hidup. Ada rumput, kelinci, ular, dan burung elang. Rantai makanan ini bisa dibayangkan dalam sebuah jalur yang lurus untuk menunjukkan siapa yang makan siapa. Misalnya, rumput membuat makanan melalui fotosintesis. Kelinci yang memakan rumput, ular yang memakan kelinci, dan burung elang yang memakan ular. Jadi, rantai makanan menunjukkan aliran makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya.
Jaringan makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berinteraksi dalam sebuah ekosistem. Jaring-jaring makanan lebih kompleks dan realitas dibanding dengan rotasi makanan karena sebagian besar organisme memakan dan dimakan oleh lebih dari satu jenis organisme lain. Hubungan antara keduanya ada kompleksitas yang dimana semua ekosistem saling berhubungan. Semua makhluk hidup juga membutuhkan teman lain untuk hidup yang disebut sebagai ketergantungan. Stabilitas ekosistem ketika taman yang dipenuhi dengan hewan, tumbuhan, bunga, taman tersebut akan menjadi cantik ya, disebut sebagai stabil. Lalu interaksi dinamis itu dalam taman tersebut semuanya saling berinteraksi dan saling tumbuh. D. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem merupakan komunitas organisme hidup dan benda mati yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu. Peran konsumen memiliki peran penting dalam ekosistem. Konsumen dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem, membantu siklus nutrisi, dan menjadi bagian penting dari rantai makanan tersebut. Peran dekomposer. Anak-anak, mungkin kalian di sini membawa minum ya. Ada yang dari Tupperware, bahkan bekas minuman manis yang kalian jadikan sebagai botol minuman. Nah, bekas botol minuman manis yang diisi air putih saat ini merupakan pemanfaatan kembali menjadi barang yang berguna, tidak dibuang tetapi dimanfaatkan. Itu termasuk ke dalam peran dekomposer. E. Rantai makanan. Bayangkan sebuah permainan lempar bola. Bola itu energi makanan. Bola dapat berpindah energi, misalnya Dina memegang bola, lalu Dina melempar kepada Michelle. Nah, Michelle juga bisa memiliki energi dari bola tersebut. Dina dan Michelle memiliki energi bola tersebut ya. Nah, rantai makanan juga seperti itu. Tapi bukan bola ya, tetapi rantai makanan yang dimana berpindah dari satu makhluk ke makhluk hidup lainnya. Kesimpulan, ekosistem adalah komunitas organisme dan non-organisme yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu, termasuk faktor iklim, tanah, dan air. Interaksi ini menciptakan jaringan hubungan yang kompleks, di mana setiap organisme memainkan peran tertentu dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika suatu organisme mati, mereka menjadi sumber makanan bagi organisme lain. Dan ketika mereka menghasilkan limbah, mereka mempengaruhi komposisi dan kualitas tanah. Perubahan pada suatu bagian ekosistem dapat memiliki efek domino pada seluruh ekosistem, menyoroti pentingnya dan menjaga keseimbangan menjadi keberlangsungan ekosistem. Wah, senang sekali bisa belajar tentang ekosistem bersama anak-anakku. Terima kasih sudah mau belajar dan bertanya, juga kalian sangat bersemangat. Ibu harap penjelasan tentang ekosistem ini bermanfaat dan membuat anak-anak ibu lebih memahami tentang alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.